Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-24. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini berbicara dan mengajak kita untuk memperbaharui iman kita. Kita mungkin pernah bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya dapatkan ketika saya menjadi orang Katolik? Mengapa harus mengenal Yesus dan memberi kesaksian tentangnya? Mungkin lebih baik bagi kita untuk membuat diri kita dikenal banyak orang, karena hasilnya mungkin akan lebih terasa seperti mendapat pujian dan lain-lain. Yesus mengajak kita untuk mengenal Dia lebih dari sekedar kita mengenal diri sendiri atau dengan orang-orang terdekat kita. Mencintai diri sendiri memang boleh, tapi dalam Injil Yesus berkata, "Karena siapapun yang mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kita sedang diajak oleh Yesus untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang lebih baik. Tidak banyak yang Yesus minta dari kita untuk mengikuti Dia. Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Apa artinya menyangkal diri bagi kita? Menyangkal berarti kita tidak membenarkan diri kita, seolah-olah kitalah yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Lalu, apa artinya memikul salib dan mengikuti Yesus? Yesus mengatakan itu dalam Dia atau hanya sekadar ikut ramai? Ikuti Yesus bukan hanya tentang mendengarkan apa yang dikatakan Yesus seperti yang dilakukan oleh orang banyak dalam Injil, tetapi mengenal dan memberi kesaksian tentang Dia dan Injil agar memperoleh keselamatan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Iman kita adalah iman yang diwariskan, tetapi pengenalan kita akan Yesus adalah hasil dari kedekatan kita dengannya. Yesus bertanya kepada para rasul tentang siapa Dia. Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga Mesias. Nubuat tentang kedatangan Mesias sudah banyak diketahui oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Hanya mereka masih mencari tahu siapakah sosok itu. Jawaban Petrus mewakili jawaban kita yang sedang mengimani Yesus sebagai seorang Mesias atau seorang penyelamat. Inilah yang dimaksud dengan pengenalan kita akan Yesus. Harus lebih besar daripada pengenalan kita akan diri sendiri atau orang lain. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan terpenuhi. Kita perlu memperbaharui iman kita, layaknya mesin rusak yang sedang menantikan seorang montir. Maka untuk memperbaharui iman kita perlu Yesus untuk itu. Dari mana kita dapat mengenal dan mendengar suaranya? Khusus pada bulan Kitab Suci Nasional sekarang ini, pengenalan kita akan Yesus adalah lewat membaca dan merenungkan sabda-sabda Tuhan. Lewat membaca, orang mengetahui. Dari mengetahui, orang percaya. Dari percaya, orang mewartakan. Semoga kita semua semakin dapat memperbaharui iman kita di bulan Kitab Suci sekarang ini. Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami memperoleh kekuatan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kami, sehingga dapat mengikuti jejak Putra-Mu menuju tempat kediaman-Mu yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.